Sobat Komsos, selamat sore, selamat datang di Ngobras. Ngobrol santai barengan sama tim Komisi Komsos Keuskupan Agung Semarang. Dan seperti biasa, saya Natali malam ini, atau sore ini, bakalan ditemenin sama satu teman ya, yang bakalan ngobrol bareng. Siapakah kira-kira teman yang akan ngobrol bareng kita sore hari ini? Cluenya adalah perempuan, cantik, menarik dan juga aktif sekali. Hai Panti. Halo Mbak, ya Selamat ampun. datang di Ngobras ya. Iya, terima kasih. Oke, baik ya kabarnya? Sehat? Puji Tuhan, baik, sehat, segar dan menggemaskan. Oh, tetap mengembangkan gitu ya. Terus lagi sibuk apa nih? Iya, kerja biasa ya kan. Terus habis itu ada proyek menulis. Wah, Ya banyak. kan, masih Laris bikin manis ya? konten, Oke. masih bikin konten, masih gambar dan tetap olahraga. Olahraga, yoga. Zumba, Oh, yoga. Zumba. Oh ya, Iya. saya lupa. Biasanya iya, nanti kita obrolin soal itu ya. Tapi mungkin Panti boleh deh perkenalan diri sendiri Ya. dulu ya. Ya, halo Sobat Komsos, selamat sore. Perkenalkan saya Priscilia Panti Merina, biasa dipanggil Panti, P-A-N-T-I, nggak pakai embel-embel ya. Oke, saya dari Paroki Santo Yohanes Evangelista Kudus. Usia saya masih usia OMK. Sama, 11-12. Oke, dan Panti ini adalah seorang, lupa lagi, apa tadi ya? Oh, Ayo. digital strategis dan juga sosial media aktivis. Nah, itu apa sebenarnya? Itu apa? Itu sebuah pekerjaan. Sebuah pekerjaan. Iya, di era digital ini, Mbak. Oke, gitu. oke. Jadi digital strategis adalah orang yang bertanggung jawab untuk satu, analisis ya, riset tentang digital. Dan nggak cuma digital aja ternyata. Jadi harus sinkron antara digital dan non digital. Seperti itu. Lalu habis riset kita mendapatkan insight. Habis mendapatkan insight, kita mencari ide-ide. Biasanya digunakan untuk advertising, lalu konten-konten seperti Komsos seperti ini. Nah, setelah dapat ide sampai proses produksi, kita mengawal proses produksi sampai proses tayang. Habis itu ada evaluasi. Dan repeat lagi, analisis lagi. Gitu. Cukup menarik ya. Dan itu sepertinya adalah bidang yang memang untuk saat ini lagi happening banget ya. Yes. Karena memang sekarang musimnya segala sesuatu serba digital gitu ya. Betul. Tapi ini asli ya, bukan AI gitu kan, bukan. artifisial apa gitu, bukan ya, asli. Bisa. Enggak tembus. Oh, Oh, iya, iya. Tapi Panti ngomong-ngomong, kenapa sih Panti memilih menggeluti terjun di bidang itu tadi? Oke, ya. Jadi waktu dulu saya sekitar 2014 saya magang di salah satu digital agency di Jogja. Waktu itu digital advertising. Nah, saya dikenalkan di dunia strategis ini, gitu. Terus akhirnya kok seru ya? Habis seru menikmati, ya udah. Karena udah kakinya udah basah, langsung Sekalian. tenggelamin aja badannya sekalian. Dari gitu. 2014, berarti cukup lama juga ya? Iya. Sekitar 6 tahunan ya? Oke, dulu masih 2014 itu gimana? Apakah sudah serame ini, semarak ini, atau masih berapa aja, sedikit gitu? Oh, jadi dulu 2014 saya baru pegang Facebook dan Twitter. Waktu itu Instagram belum. Belum ada? Atau belum pegang? Ada, tapi Belum waktu itu rame ya? belum rame dan kayaknya masih cuman ada di iPhone ya. Oke. Ya, Bukan jadi zaman Friendster kan ya? oh, abis zaman Friendster. MIRC juga bukan ya? Saya tahu. ASL, PLS? Aduh, harus diomongin di sini. Sama zaman Mic 33 ya. Oh iya bener, itu anak chat banget ya. Anak chat banget gitu loh. Sebenarnya kita udah di dunia digital udah lama ya. Tapi kita nggak sadar kan. Betul. Itu dari dulu saya ngerasa bahwa membuat konten itu susah banget. Susahnya apa? Di apanya nih? Di bagian apanya? Susahnya karena kalau di bagian advertising ya, saya harus mengenal produknya, saya harus mengenal audiensnya seperti apa, saya harus mengetahui trennya seperti apa. Nah, itu harus relate semuanya. Karena kan kalau di digital
kita bersama media ya. Berbeda ketika saya tiba-tiba datang menawarkan, Mbak saya ada produk loh. Itu sales ya? Iya. Sales langsung. Sales langsung dan semua indranya Mbak kan bisa merasakan, Betul. bisa megang, bisa nyium, bisa ngerasain kalau makanan ya. Sedangkan digital kan nggak bisa ya. Betul. Nah itu approach-nya lebih susah gitu dan harus berulang-ulang, harus konsisten terus-menerus seperti itu supaya orang juga akhirnya kenal. Tahu. Iya Betul, gitu. betul. Terus kita ngobrolin soal dunia sosial media ya. Jadi sebenarnya gimana sih? Ada patokan khusus nggak sih bagaimana membuat konten sosial media yang baik dan benar? Yes, kalau saya bilang ada patokan. Tapi memang ada beberapa orang yang merasa bahwa ini kan akun-akun pribadiku ya, ngapain sih? Gue dong Iya. gitu ya. Ngapain sih diatur segala? Jangan teman-teman, karena ini dunia ini sekarang tuh kayak digital dan dunia nyata tuh udah relate kan. Mau nggak mau kita harus beradaptasi, Betul. kita harus menyesuaikan. Nah, gimana bikin konten yang baik dan benar itu kalau untuk pribadi ya, untuk akun pribadi usahakan satu, jangan kasih sesuatu tentang hoax. Big no. Kita tuh harus pandai lah menyaring konten, termasuk konten yang ingin kita tayangkan, yang ingin kita share. Nggak cuma di Facebook, Twitter, Instagram, tapi juga di WhatsApp. Tolong teman-teman, Nah, itu. jempolnya ya. Banyak ditahan. banget ya grup-grup, apalagi grup WhatsApp bapak-bapak. Sama ibu-ibu, Ibu-ibu iya. keluarga lah ya. Iya, grup keluarga. Banyak banget kita dapat berita-berita yang memang apa ya, bombastis karena headline-nya emang ini banget. Bener. Apa ya? Clickbait banget gak sih? Iya, clickbait, terus kayaknya kecepatan jempol kita tuh hampir sama dengan kecepatan cahaya ya kan, wus segitu langsung. Kadang pun juga ini pengalaman dari nyokap mama sendiri ini, jadi nggak perlu lihat, pokoknya begitu tahu ini langsung nggak dibuka dulu, Iya. langsung share. Bener, apalagi ada yang kayak berdasarkan profesor doktor bla 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 bla. Nah, langsung itu cepet banget. Nggak Betul. mau cross check. Terus habis itu yang kedua, selain hoax tadi adalah kita harus punya etika. Etika, Iya. etika seperti apa itu? Jadi sopan dalam bertutur kata. Oke, bahasanya diksinya dipilih iya. banget ya. Karena kita nggak tahu ya, misalnya ya, saya tiba-tiba ada orang komen, Panti sekarang gendut ya. Itu juga kadang saya ngerasa, ih iya ya, gendut ya. Gitu, kepikiran kan. Coba bayangkan kalau kata-katanya itu lebih tajam, lebih sadis. Bisa loh bikin depresi dan betul. sudah banyak kasus kan orang yang depresi karena konten di sosial Betul. media. Nah, kita harus menjaga diri gitu. Pernah ada satu kasus saya sendiri yang mengalami ketika saya sedang tidak enak hatinya, bad mood lah gitu. Saya coba bikin konten, saya baca ulang kok menyakiti ya. Saya hapus. Padahal itu yang bikin kamu sendiri ya? Yang bikin saya sendiri. Jadi lebih baik saya tuh saya kayak hiatus dulu, saya stop dulu bersosial media sampai saya benar-benar tenang. Seperti itu. Terus abis itu misalnya nih, biasanya nih, ada kita di jalan lihat kecelakaan. Nah, rekam ya. Jangan. Karena kita kalau misalnya merekam orang, foto orang, sebaiknya kita minta izin apakah Betul. boleh saya posting foto Anda. Nah, seperti itu. Kecuali memang mungkin darurat sekali ya, Iya. memang konteksnya, kita lihat konteksnya Betul. juga. Kalau cuma buat sekedar sharing, ada kecelakaan, itu kayaknya kurang bijaksana juga ya, Betul. cuman buat ya apa gunanya, cuman pamer kayak gitu. Kecuali memang betul-betul misalnya ada yang kenal nggak, ini kondisi begini-begini, nah itu Iya. mungkin beda kasus ya. Betul, kayak Oke. gitu. Nah, yang terakhir, ojo saralan saru. Oh. Oke, sarutnya itu yang seperti apa nih? Nah, gini ya, kan memang tubuh itu hak pribadi ya. Betul. Ya kan, bolehlah kita mengekspos bagian tubuh kita. Cuman ada orang-orang yang memang mungkin suka save atau capture dan lain sebagainya itu sangat meresahkan, gitu kan. Lalu kayak ada seperti ini kasusnya. Teman-teman saya yang sudah memiliki anak biasanya sangat kegirangan
Terus kadang suka memfoto atau memvideo aktivitas bayinya yang mungkin bajunya sedikit minim, mungkin renang bajunya minim gitu kan. Nah itu sebaiknya jangan. Bayi atau balita. Iya, bayi mungkin ya. atau balita, benar-benar banget. Karena kan kita tidak tahu, mungkin ada orang-orang jahat di luar Betul, sana betul. yang memiliki kecenderungan yang yang ini ya, menyimpang lah ya. menyimpang lah itu. Nah itu saya sering untuk mengingatkan teman saya via private gitu kan. Saya DM mereka bahwa tolong dong jangan posting anakmu kalau dengan baju minim seperti itu. Mereka kadang membantah, saya kasih link berita kasus-kasus dan lain sebagainya. Mereka baru oh iya. Akhirnya mereka mengurangi untuk posting seperti itu demi keselamatan bersama. Betul, betul. Iya, karena begini Sobat Komsos. Sekarang dunia profesi atau dunia mungkin pendidikan juga kadang mencari kandidat juga berdasarkan dari konten-konten di media sosial. Itulah makanya kita harus perhatikan benar-benar lah, kita manage baik-baik gitu. Tuh, didengerin baik-baik ya, tapi memang mungkin banyak yang belum tahu gitu loh ya Pan ya. Semua tuh kan kadang ya karena itu tadi, karena ketidaktahuan akhirnya dilakukan, kalau nggak ada yang negur atau yang ngasih tahu akhirnya jadi kebiasaan ya kan. Oke Panti, ini misalnya nih ya ada sobat-sobat Komsos yang tertarik gitu pengen terjun di dunia seperti yang Panti bilang tadi. Kira-kira apa yang harus dipersiapkan gitu dari jauh-jauh hari sebelumnya, dari sekarang gitu? Ya, hati. Hati, lagi-lagi hati. Hati dan mental. Iya. Tentu ya. Iya. Gimana tuh, gimana ceritanya? Menarik. Jadi beginilah. Ketika kita ngomongin dunia digital strategis, ngomongin produk, ya kan? Misalnya dalam bentuk produk. Kita pasti kalau misalnya nggak punya hati, kita nawarin produk itu terus menerus. Jadi kesannya kayak saya langsung nyodorin ke Mbak Nge-push terus, ya. nge-push, Mbak ayo beli. Hatinya nggak ada kan. Betul. Nah, kalau misalnya masalah konten lain lah, mungkin kayak konten Komsos gini, kalau kita nggak punya hati, ya pasti cuman demi likes doang. Ngejar viralnya apa, yang lagi viral apa gitu kan. Udah langsung mikirnya, oh yang lagi viral ini nih gitu kan. Ayo kita bikin yang sama, akhirnya latah dan malah nggak ada value sama Betul. sekali gitu. Itu yang terus mentalnya, kita nggak tahu ya apa yang terjadi di dunia digital saat ini. 5 menit ke depan seperti apa, 1 jam ke depan seperti apa. Kalau kita nggak siap, nah bisa apa ya, bukan stres ya, mungkin lebih kayak tertekan gitu ya, mungkin terkejut. Saya pun awal-awal menggeluti profesi ini sempat merasa bahwa kok dunia digital kayak gini ya, kok hashtag yang kayaknya baik isinya malah jadi nggak baik ya, kok mereka bikin kontennya kayak gini ya. Itu tuh juga bikin lelah kayak gitu, bikin Lelah capek. hati, betul. Nah, jadi benar-benar harus ditata. Nah, selain itu ada ilmu-ilmunya, ilmu komunikasi tentunya, psikologi, terus desain. Saya basicnya kan dari desain ya. Desain ya. Jadi bisa relate lah untuk itu. Yang harus dikuatin sih memang risetnya. Kalau untuk strategis, gimana dia bisa mengambil insight-insight dari setiap dia riset, seperti itu. Nanti sendiri selama ini kalau riset gimana nih? Punya metode khusus nggak yang paling tepat guna gitu kalau untuk riset gitu? Tergantung kebutuhan sih, Mbak. Kebutuhan ya. Jadi kalau misalnya lagi pandemi kayak gini, saya nggak bisa keluar nih, ya kan? Jadi saya risetnya via komunitas di online. Okay. Jadi saya butuh mencari komunitas yang seperti apa nih, saya coba ke situ. Misalnya saya lagi butuh audiens yang suka sama K-pop gitu kan, ya saya gabung. Sekali. Yeah. Salam hitung koin. Sarannya hitung duit ya. Yang Koin hitung nggak bisa. koin nggak bisa. Nah itu saya coba gabung ke situ. Saya mencermati apa sih komunikasi yang mereka bangun kayak gitu. Kalau nggak lagi pandemi, saya biasanya langsung terjun ke lapangan. Langsung ya? Iya, ketemu. Kadang ada yang saya langsung terang-terangan bilang saya lagi riset nih. Ada yang saya cuma mengamati. Misalnya saya lagi targetnya adalah anak kuliah.
biasanya nongkrong di kantin kampus. Cuman pesan makanan, saya mendengarkan apa sih konteks yang mereka bicarakan tuh apa. Kata-kata yang mereka gunakan seperti apa. Anak zaman sekarang tuh kan nggak ada yang pakai kata boys kan. Betul. Apa itu? Nggak ngerti. Pura-pura. Iya kan? Nah, Iya, benar-benar. Itu memang dapatnya dari riset. Kayak gitu. Siap, Saya siap. pernah pengalaman yang menarik waktu itu. Saya ngikutin orang belanja. Jadi saya di satu mall, saya lihat, saya mengamati orang berbelanja. Oh, orang berbelanja kebutuhan pokok di mall, di Indomaret dan di pasar, ternyata sosial ekonominya kan berbeda. Beda. Habitnya berbeda. Barang apa yang dipakai juga berbeda. Nah, itu salah satu riset yang menarik menurut saya. Aman nggak? Pernah nggak disangkain apa gitu penguntit atau apa? Lo kan saya juga bawa keranjang, Oh, ada betul. isi snacknya. Betul. Aman berarti dia. Aman. Anak kecil aja ngikutin nyari mamanya ya kan Iya, gitu. bener-bener. Ini kelebihan ya, Wan ya. Iya. Terus kira-kira kalau riset gitu paling lama berapa lama sih? Riset terlama yang pernah kamu lakukan buat salah satu kontenmu berapa lama tuh? 2 minggu. 2 minggu Iya. non-stop itu? 2 minggu nonstop. Itu boleh di-share nggak tentang apa waktu itu? Waktu itu konten tentang edukasi HIV/AIDS. Oh, oke. Iya. Jadi 2 saya minggu di 2 tempat minggu. yang sama atau pindah-pindah terus? Pindah-pindah terus ya? iya. Jadi saya ya sebenarnya banyak ya buku, banyak konten di internet tentang HIV/AIDS seperti apa. Cuman mungkin tidak terbuka, ya Betul. kan. Nah, jadi saya ingin menggali lebih dalam lagi seperti itu. Akhirnya saya bertemu dengan bukan teman-teman Oda, cuman mereka yang pernah merawat dan lain sebagainya. Nah, seperti itu. Aman ya itu? Aman, Lancar ya? aman, lancar. Asik. Oke, ini ada juga yang nanya nih, Pan. Tapi kayaknya udah dijelaskan tadi ya, bagaimana sih etika yang benar dalam bermedia sosial? Tadi udah dijelasin ya, atau mungkin ada yang lain mau ditambahkan? Sudah. Sudah ya, oke. Nah, Pan, ini kan banyak banget ya, zaman sekarang ini hoax yang bertebaran di media sosial. Yang benar nih media sosial apa sosial media sih? Menyebutnya dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar? Media sosial. Media sosial, oke. Media sosial. Nah, ada tips dan apa ya trik nggak untuk menyiasati itu? Bagaimana cara kita sebagai pengguna untuk mengatasi banyaknya hoax yang bertebaran macam-macam? Oke, nah mau nggak mau kita harus ngenalin hoax itu kayak apa, ya kan? Biasanya nih, yang judulnya udah bombastis, clickbait banget, itu biasanya hoax. Satu. Terus yang kedua, yang kata-katanya sangat negatif. Sangat negatif. Iya. Ternyata tokoh X adalah keturunan Y misalnya ya kan. Saya cuma pakai X ya. Tahu kan maksud saya apa. Nah, itu sangat menyudutkan orang seperti itu. Terus dia pakai istilah-istilah. Istilah-istilah. Iya, dasar kamu pip. Oke, Ya betul. kan. Si pip melakukan ini. Sebentar, Pip ya? Iya. Panggilan saya Pipo. Itu kan sensor ya, ini bisa disensor pip gitu ya. Nah, itu terus habis itu biasanya yang minta share, tolong sebarkan. Oh, betul. Ya kan, ini faktanya gitu. Biasanya pakai number juga. 5 fakta tentang ini. Nomor 6 bikin kamu terkejut. Dibilang 5, Betul. nomor 6 yang terkejut. Ada lagi yang pembesar, ya itu juga kan. Itu kebanyakan, itu bukan hoax tapi mungkin lebih ke apa? Scamming, bukan? Phishing, Iya, apa? scamming. Scamming Iya, ya, dia, gitu dia ya. spamming ya. Iya. Saya pernah ketemu orangnya, Mbak. Oh, orang yang melakukan itu? Orang atau yang gimana? melakukan itu yang Oh, tiba-tiba gimana ceritanya? apa namanya komen ya, Heeh, ya kan, heeh. pemutih ini Betul. di konten kita kan. Nah jadi di suatu waktu mungkin Tuhan mempertemukan saya ya. Kalian berjodoh gitu atau gimana sih maksudnya? Nggak berjodoh di suatu tempat ya kan, terus ngobrol-ngobrol. Dia bilang dia pekerjaannya juga di digital. Kita ngobrol oke. lah ya, terus ngomongin marketing, biasa ngobrol. Terus tanya,
Mas biasanya ngapain gitu, kerjanya ngapain? Oh itu Mbak, saya yang biasanya komen-komen di Postingan di IG, orang. ya di postingan orang yang rame. Loh, komen apa? Pembesar, pemutih. Itu ya Mbak ya, saya tuh langsung emosi ya. Emosi, gebrak meja. Jadi Mas yang bikin itu. Oh serius itu kayak gitu? Iya, Terus iya. gimana orangnya? Ya Mbak, kenapa? Mas tuh nggak etis banget tiba-tiba nongol kayak gitu. Terus dia bilang, cara jualan saya gitu Mbak. Oh itu berarti memang seperti itu caranya memang, ya? iya. Jadi kayak dia kayak uji-uji peruntungan lah. Siapa tahu ada yang Oke, baca oke. terus ngeklik dia gitu buat beli produknya Untung dia ngelesnya nggak, saya juga riset Mbak, saya risetnya ke postingan orang-orang gitu enggak ya? Untung dia nggak gitu. Tapi itu produk dia sendiri atau dia mengiklankan orang lain juga tuh? Oh, dia bukan, dia salesnya. Salesnya, oh, gitu tapi tetap ceritanya. berarti official dari barangnya ya? Iya. Oke. Pakai cara yang seperti itu mungkin untuk produk-produk seperti itu efektif. Iya. Iya. Kalau zaman dulu kan mungkin belum terlalu booming ya. Ini zamanku dulu. Jadi hoax itu lewat email, spam. Oh. Yang ngakunya aku dari mana, Nigeria atau Somalia, aku lagi butuh pewaris. Oh iya. Kayak iya, gitu-gitu iya. kan banyak, sampai sekarang juga masih ada tapi via email ya Iya, gitu ya. bener. Iya, saya masih dapat itu. Masih dapat itu. Masih dapat. Mau nggak? Kalau nggak investasi, saya punya uang Iya, ini, kamu betul. mau nggak investasi untuk bikin startup lah apa gitu. Tuh kan, emang zaman sekarang ya, itu kalau kita untung mungkin sudah agak sedikit melek digital gitu. Gimana kalau misalnya tante-tante kita, bude-bude kita, Iya. orang tua kita yang kadang Betul. mungkin belum sampai segitu ya, kadang Betul. ngeliat itu kan langsung, karena ini pengalaman juga, kadang mama habis lihat apa langsung, ini bener ya gini. Nah itu kan juga kadang Panik. kita jelasinnya susah kan, karena Betul. kadang gimana nih orang tua kadang belum bisa mikir sampai di situ Iya. gitu, belum kebayang gitu kan. Bener, sampai kadang kayak gini, kayak kemarin kasus ibu saya itu bukan di WA ya, di SMS dan telepon bilang anaknya kecelakaan. Waduh. Iya, seperti itu. Tapi untuknya udah jauh-jauh hari saya udah banyak diskusi nih sama ibu saya, terutama bilang nanti kalau tiba-tiba ada orang nawarin hadiah jangan percaya. Walaupun tuh bilang dari bank, itu jangan percaya. Terus kalau misalnya tiba-tiba ada yang minta pulsa, ya kan, anak minta pulsa, mamah minta pulsa, Promo minta pulsa, Promo banyak minta banget pulsa, ya banyak belakangan banget. ini. Iya, banyak, bener. terutama akun Facebook ya. Akun Facebook yang di-cloning. Romo-romo di cloning dan minta dikirimin pulsa atau apalah. Betul, ya kan. Iya, itu sempat ngeri juga. Harta tahta kuota ya. Ah. Itu makanya. Oke, Panti. Biasanya kalau waktu luang tuh Panti suka ngapain sih? Tidur. Iyalah. Iya juga Iya, ya. kalau Tidur tuh waktu- sekarang suatu kemewahan kok ya. Betul. Ya kalau enggak saya ini sih Mbak, masih gambar. Masih gambar. Suka gambar apa? Saya lagi ini bikin komik. Oh, suka komik. Jelasin dong, mungkin bisa di-share juga Instagramnya Panti apa, mungkin bisa lihat karya-karyanya di situ kan? Oh ya, kalau Instagram saya @pecicilan ya. Di-spell dong biar tahu nanti Iya. salah. PECHILCHILAN. Nah, pecicilan. Pecicilan Kalau nggak ada Instagram. hanya kan banyak pecicilan. Kalau Iya. ada hanya pecicilan. Iya, pecilan. Oh, ya. pecil-cilan Iya, ya. chill, kita harus chill ya. Chill man. Gitu. Suka gambar ya. Gambarnya tadi gayanya apa nih kalau bisa diceritain? Saya berubah-ubah sih ya Mbak ya. Kayak Sesuai mood. Sesuai mood satu. Yang tapi saya lebih suka yang gambar-gambar yang komik-komik lucu-lucu, unyu-unyu kayak gitu. Karena emang kayak mungkin kebawa dari SD ya, zaman SD saya udah mulai mencoba bikin komik bersama teman saya. Oh, emang dari kecil suka ya? Iya. Emang Apa tuh medianya apa biasanya? waktu SD kertas sama pensil warna doang. Pensil warna. Sekarang cat air, udah cat kadang air. akrilik, kadang cat minyak. Ya semutnya apa lah. Semutnya, mantap kali ya. Jadi buat yang penasaran kayak apa karya-karya Panti, langsung aja main ke Instagramnya Panti ya. Nah, Panti, masa pandemi ini ada bedanya nggak di rutinitas dan aktivitasmu sehari? Pasti ada dong ya dibanding dulu ya. Apa tuh yang kelihatan Sangat. paling banget? Sangat. Satu, saya jadi lebih sering masak. Iya. Yeay, jago masak dong. Iya. Mau nggak mau ya. Jadi kayak
pandemi ini susah kalau jajan di luar ya, apalagi Betul. awal-awal kan banyak yang tutup ya. Iya. Sebagai anak kos haruslah upaya untuk bertahan hidup masak satu. Terus yang kedua, saya jadi lebih sering olahraga. Yang biasanya saya mungkin cuman panahan doang seminggu 2 kali kayak gitu, sekarang lebih intens lah untuk Suka panahan? Iya, iya. Panah tradisional atau panah tradisional biasa? sama yang nasional. Nasional. bisa. Oh. Nah, Ada yang mau siap dipanah tuh? ciu. Itu. Oke. Terus apa ya? Pekerjaan sih masih so far masih lancar. Kalau itu karena mungkin karena di digital ya. Jadi nggak perlu nggak perlu ketemu interaksi sama banyak orang langsung ya. Gitu. Oke, sekarang pertanyaan yang agak apa nih ya, agak banyak ditanyakan, sering ditanyakan oleh teman-teman yang nonton. Gitu. Hambatan terbesar dalam dunia yang kamu gelutin itu apa? Oke, hambatan terbesar satu hoax. Hoax tadi ya, memang. Ya, satu hoax dan juga orang-orang yang punya narasi khusus untuk Intensi menjatuhkan, khusus juga. iya, narasi khusus yang menjatuhkan orang lain, penuh dengan kekerasan, penuh dengan kata-kata kasar dan lain sebagainya. Itu adalah tantangan terbesar. Karena juga mereka jumlahnya banyak sekali. Banyak banget ya? Banyak banget. Dan agak susah dilacak nggak sih? Mereka mungkin karena mereka mampu untuk mengelola banyak akun. Betul, jadinya anonim kan? Iya. Fake account juga banyak. Fake account juga banyak kayak gitu. Itu yang paling terbesar, hambatan terbesar lah. Nah, menurut Panti sendiri, dunia media sosialnya sebenarnya gimana ya? Karena banyak banget pro dan kontra kan. Memang ya kita nggak bisa pungkiri kalau kita memang banyak terbantu ya dengan banyak hal dengan era digital lah ini. Tapi satu sisi juga banyak selentingan-selentingan yang muncul juga kan soal media sosial ini. Itu gimana menurut Panti? Begini, ketika kita bermedia sosial dan bisa melakukan tanggung jawab kita dengan baik, itu nggak masalah. Yang menjadi masalah adalah kita lama-lama bermedia sosial, tapi tanggung jawab utama kita terbengkalai. Komunikasi dengan orang lain juga malah berantakan, seperti itu. Atau nggak ngerjain tugas, skripsi nggak kelar-kelar, ya kan? Pekerjaan malah nggak selesai, malah browsing dan lain-lain kayak gitu. Itu sih menurut saya, asal kita benar-benar bijak tahu waktunya gitu. Bahkan saya setting semua ada alarm di sosial media saya gitu kan. Maksimal sehari berapa jam untuk pribadi. Kalau untuk pekerjaan kan memang ada jamnya ya, ya kan, dari jam 8 sampai jam 5. Itu memang saya konsen di situ. Nah, tapi habis itu saya memang membatasi diri untuk oh ya ini udah buka Twitter 30 menit nih, close. Oh, udah buka Instagram 2 jam nih, close kayak gitu. Udah cukup untuk hari ini. Enough internet for today gitulah. Pernah nggak melakukan yang namanya puasa media sosial gitu? Oh, pernah. Pernah, berapa lama? Pernah. Baru-baru ini hampir sebulan. Hampir sebulan bisa tahan? Bisa, tahan. Bahagia saya. Ini ya lebih happy nggak? Kayak lebih ringan aja gitu nggak sih? Iya, karena bebannya itu yang saya tadi cerita di awal, ketika saya bikin konten tuh malah nadanya negatif, malah saya tuh kayak marah gitu loh. Jadi lebih baik saya posting, kita posting biasa aja kadang ada orang salah paham kan. Betul. Nah, itu. Dan ini ya, apa namanya? Segala sesuatu emosi itu kan menular ya. Betul. Vibes-nya yang kadang kita lihat mungkin kita udah biasa aja, netral gitu. Tapi pas kita nggak sengaja baca suatu postingan yang ada di media sosial mungkin kebetulan muatannya negatif, ngaruh nggak sih? Ngaruh banget Itu gitu. kita juga jadi ikutan, mungkin kalau kesel jadi ikutan sebel. Iya, benar. Sedih. Itu emang bener ya, ada caranya nggak buat ini? Kita kan harus sadar diri sendiri kan. Nah, kalau nggak sadar gimana nih? Mindful. Namaste. Nanti itu acara lain lagi kita bikin ya. jadi memang ya Mbak, apalagi misalnya ya, kita pulang kerja capek tiba-tiba buka ada status WA teman kita bilang, aduh apaan sih ini, orang songong banget gitu kan. Terus kita kayak,
ketularan kan, ya kan. Nah itu kadang tuh kita harus menguasai emosi kita sendiri kayak gitu. Oh yaudah itu urusannya mereka, saya nggak mau tahu. Jadi lebih baik saya nggak komen kayak gitu. Tapi saya kadang sering godain teman saya, misalnya mereka menyindir orang lain, cuman kalau berani ngomong langsung, nggak usah pakai status kali. Iya banyak banget sekarang apa-apa jadi status ya kan. Ya kan. Ya sebenarnya nggak masalah sih, itu maksudnya hak masing-masing gitu. Cuman ya kadang kita yang ngeliat itu juga bisa ikut kena imbasnya. Dan kesannya juga misalnya kan yang berteman dengan teman-teman semua, sobat Komsos semua kan nggak cuma teman aja ya, ada yang om, tante, pak de, bude, mungkin eyang juga, guru, dosen, bos, ya kan. Itu kan juga mereka bisa melihat itu, bayangkan perasaan mereka gimana gitu. Mungkin ada orang yang merasa dia ngomongin aku nggak sih? Iya, padahal enggak, kan. Karena banyak yang kesindir kadang ya, padahal meskipun bukan buat yang tersindir gitu. Gitu. Oke, Panti, ini kan mau deket-deket Natal ya. Ada rencana apa nih Panti buat Natalan nih? Buat Natalan saya mau refleksi. Wah. Ya. Gimana maksudnya? Mau menjauh gitu, menyendiri sendiri atau bukan. kumpul keluarga? Jadi begini, kalau misalnya karena pandemi juga ini saya susah untuk pulang ya. Saya susah untuk pulang ke Kudus juga. Jadi kalau bisa pulang saya akan pulang, kalau nggak bisa ya saya di sini untuk bikin resolusi baru lah. Masih ya, gitu. masih valid dan relevan ya resolusi itu ya. Kalau bagi saya masih. Ya kan. Walaupun ini karena pandemi, resolusi 2020 tuh ambiar. Tahun terberat ya mungkin ya, yang dirasain rata gitu semua orang di seluruh dunia loh. Bener banget. Itu, nah mungkin 2021 mulai untuk menata ulang, termasuk menata konten apalagi yang harus saya produksi untuk akun pribadi saya, seperti itu. Karena kalau nggak konsisten, saya juga sering nih dapat nih kadang orang PM saya gitu, kok kamu nggak bikin konten? Satu, loh kamu kenapa, kamu sakit kan nggak bikin konten? Nah kayak gitu, itu yang bikin saya, oh iya saya harus bikin konten. Saya belum pernah di PM seperti itu. Oke. Nah, masih ngomongin soal Natal, Panti punya nggak kenangan Natal gitu yang mungkin nggak terlupakan sampai sekarang? Natal yang tidak terlupakan, kayaknya setiap Natal itu istimewa buat saya ya. Cuman memang saya pernah Natal tidak bisa pulang. Itu pertama kalinya saya merasakan Natal sendirian. Iya, di tanah rantauan. Asik. Nah iya, tapi ya? ternyata awalnya saya pikir saya sedih gitu. Tapi ketika saya udah hadir di gereja, saya ikut Ekaristi perayaan Natal, sedih itu hilang. Iya, bener-bener saya merasakan bener-bener sukacita. Terus pulang ya udah seneng aja kayak gitu. Oke, ini ada titipan pertanyaan juga dari FX Erman. Ada nggak sih? Oh bukan, ini Panti ini suka aliran musik apa katanya? Oh, aliran musik. Aduh, saya mendengarkan hampir semua aliran musik ya, dari pop, jazz, K-pop, J-pop, terus T-pop juga nggak? Taiwan iya pop. Dong. EFSA gitu. Iya bener. Itu favorit banget. Favorit ya? Iya, favorit. Kalau Happy Asmara? Siapa itu? Kebetulan yang nanya itu sukanya Happy Asmara. Belum tahu ya? Tahu. Harus nonton abis ini ya. Iya, nanti inilah ya, Happy Asmara siapa gitu. Dangdut karena saya dari Pantura ya. Asik, iya. Kelihatan. Kelihatan ya, kayak biduan loh bukan. Gitu. Jadi semua jenis musik suka ya? Iya, semua jenis musik, bahkan klasik juga kayak gitu. Oh, saya pernah riset juga pakai musik gitu. Oh ya? Iya, jadi riset tentang apa tuh? Iya, jadi saya meminta satu tim, mari kita ganti playlist kita per hari. Nah, jadi gantian gitu kan. Waktu itu saya bilang, ini musiknya musik klasik, musiknya siapa gitu kan, Mozart atau siapa gitu. Mereka dia bikin
lagu ini dengan bla bla bla, memberikan narasi. Oh, biasanya orang-orang yang nonton konser ini kelasnya ini kesukanya ini. Oke. Nah, kayak gitu. Terus baru nanti kita riset ke J-pop misalnya, J-pop atau lagu-lagu anime, oh mereka sukanya seperti ini, hype-nya seperti ini. Kalau kita nonton acara anime, orangnya seperti ini. Ke K-pop gimana? Nah, itu kan kita tahu ya, selera orang berbeda-beda, kita akan lebih memahami banyak orang. Jadi kayak ketika ada konten yang menurut kita janggal, kita nggak langsung reaksi negatif, tapi melihat dulu, oh orang ini kenapa ya kok bikin konten seperti ini ya? Oh ternyata latar belakangnya seperti ini, ternyata kebudayaannya berbeda dengan kita. Betul. Jadi kita lebih mengerti, tidak langsung ngejudge orang. Betul. Gitu. Oke Wanti, terakhir nih, ada pesan apa buat Sobat Komsos? Oke, Sobat Komsos, kalau mau bikin konten, tolong dipikir dengan baik-baik sebelum posting ya. Itu. Terus yang kedua, kalau mau ngobrol-ngobrol tentang konten, ayo langsung hubungi saya di Instagram juga oke. Langsung komen di YouTube juga oke. Pokoknya feel free aja. Nah, udah dikasih ini ya, udah dikasih apa? Ajakan. Jadi buat Sobat Komsos yang pengen tahu lebih banyak soal digital apa tadi strategis dan juga sosial media aktivis tentang dunia media sosial lah ya, itu bisa langsung ke Panti. Atau mungkin pengen share soal gambar-gambar tadi itu bisa ya. Iya, boleh. Panti ini sebenarnya banyak ininya, banyak kebisaannya ya. Tadi panahan juga bisa, zumba juga bisa. Terus kayaknya sekarang lagi menggeluti dunia spiritual ya. Sukses terus ya. Iya, Semoga terima kasih. menemukan segera apa yang dicari. Amin. Oke, thank you banget Panti sudah kasih, meluangkan Mbak. waktunya dan udah ngobrol bareng sama kita ya. Iya. Main-main kesini terus ya. Oke deh. Siap. Oke, kalau gitu saya Panti. Kembali Saya Natali. dan semua tim dan juga kru Ngobras pamit undur diri. Selamat malam, sampai ketemu lagi dan jangan lupa bahagia. Dadah.